Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Anissa dari Lokal Hukum Keluarga C semester 5 NIM 1202012148. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Keluarga. Nomor 1. Ada beberapa teori kajian dalam sosiologi keluarga. Sebutkan teori tersebut dan jelaskan. Nah, teori tersebut ada 4. Yang pertama, teori fungsional, teori struktural fungsional. Yang kedua, teori konflik. Yang ketiga, teori interaksi simbolik. Dan yang keempat, teori gender. Pertama, teori struktural fungsional. Nah, menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem yang struktural yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan dan menyatu dengan keseimbangan. Maksudnya gimana? Misalnya dalam satu keluarga itu terdiri dari anak dan orang tua. Nah, anak dan orang tua ini memiliki posisi tersendiri, bagian-bagian tersendiri, sehingga menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, apabila hak dan kewajibannya salah satunya tidak terpenuhi, maka akan merugikan pihak tersebut, sehingga menyebabkan rusaknya keseimbangan tersebut. Yang kedua adalah teori konflik. Menurut teori konflik ini, masyarakat senantiasa terus-menerus melakukan proses perubahan. Nah, proses tersebut ditandai adanya pertentangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, pertentangan itu bisa saja terjadi di dalam satu keluarga itu sendiri ataupun satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah teori interaksi simbolik. Menurut teori ini, manusia ketika berinteraksi ada menunjukkan sifat yang khasnya. Nah, sifat yang khasnya ini dapat menerjemahkan makna yang tersirat di dalamnya walaupun tidak ada ungkapan yang diucapkan dari mulutnya. Artinya, dengan gerakan simbolik atau gerakan anggota tubuh seperti kedipan mata, gerakan tangan, atau gerakan anggota tubuh lainnya yang menunjukkan suatu makna, maka itu bisa tersirat makna maksud di dalamnya tanpa harus menerjemahkan dengan ucapan dari mulut. Nah, yang keempat yaitu teori gender. Nah, menurut teori ini manusia menyesuaikan suatu kegiatannya berdasarkan mencocokkan dengan jenis kelaminnya. Misalnya dia ingin melakukan suatu pekerjaan, dia seorang wanita, maka dia cenderung seperti memasak, dan laki-laki lebih cenderung kepada pekerjaan yang berat seperti berkebun atau kayak menjadi menjadi supir. Nah, itu kan lebih ke gender atau jenis kelamin pekerjaan yang disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Soal nomor 2. Keluarga memiliki fungsi-fungsi. Sebutkan fungsi-fungsi tersebut dan jelaskan. Adapun beberapa fungsi tersebut adalah 1. Fungsi biologis, 2. Fungsi afeksi, 3. Fungsi rekreasi, 4. Fungsi keamanan, 5. Fungsi pemeliharaan, 6. Fungsi ekonomi, 7. Fungsi penentu sosial, penentu status, dan 8. Fungsi pendidikan. 1. Fungsi biologis. Nah, keluarga adalah lahir karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan anak itu lahir dari pernikahan tersebut, dari yang adanya ikatan perkawinan. Nah, dengan menikah ini menjadi kelangsungan hidup keluarga untuk kedepannya. Dengan adanya
penerus keturunannya. Akan tetapi itu dulu, dan dengan perkembangannya zaman hingga sekarang, orang lebih memilih anak itu sedikit, bahkan tidak memiliki anak. Apa penyebabnya? Pertama, bisa saja karena semakin sedikit makin sulitnya fasilitas untuk tempat tinggal. Kemudian mereka berpikir bahwa memiliki anak itu penghalang bagi mereka. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang perkembangan selanjutnya, bahwa keluarga itu tidak harus memiliki keturunan yang banyak. Yang kedua, yaitu fungsi afeksi. Nah, afeksi ini adalah lebih condong kepada keromantisan, kasih sayang. Nah, dalam keluarga itu harus ada rasa kasih sayang dan keromantisan antara orang tua dan anak, yang agar terciptalah keluarga yang harmonis. Jadi, itu adalah impian dari setiap orang, bahwa keluarga itu harmonis karena di dalamnya ada rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, fungsi rekreasi. Nah, setelah kita berbicara tentang rasa kasih sayang, cintanya, makanya keluarga itu menjadi tempat hal yang menarik, tempat yang paling nyaman, paling nikmat. Nah, kebersamaan keluarga itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Nah, fungsi rekreasi inilah bahwasanya keluarga itu tempat kembali yang membuat pikiran kita tenang, nyaman, dan kebersamaannya itulah yang ditunggu-tunggu, seperti dengan pergi berlibur ataupun di rumah saja tetapi dengan keadaan yang tenang. Terus selanjutnya, fungsi keamanan. Nah, keluarga itu saling melindungi satu sama lain, misalnya dari bahaya dari luar sana. Misalnya orang tua melindungi anaknya dari lingkungan yang tidak baik dengan cara mendidik mereka, gitu kan. Kemudian ada fungsi yang selanjutnya, fungsi pendidikan. Nah, orang tua dalam keluarga merupakan seseorang, sosok yang paling banyak berperan, karena merekalah yang mendidik dan memelihara anaknya supaya mereka bisa bersosialisasi, berinteraksi di kehidupan masyarakat dengan manusia-manusia yang lain. Jadi keluarga ini salah satu tempat pendidikan bagi anak pertama, madrasah bagi anak pertama, gitu. Kemudian fungsi penentu status sosial. Nah, orang tua ini memiliki peran penting juga dalam masyarakat. Anak itu sebagai penentu status sosial kedudukannya, bahwasanya dia sama-sama berhak duduk di lingkungan sosial dengan rata, artinya tidak ada membeda-bedakan, gitu. Kemudian ada fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan ini satu sama lain saling memelihara. Misalnya ke dalam sakit, ayah sakit, maka semua orang memelihara ayah itu, menjaganya supaya cepat sembuh. Soal nomor 3. Ada beberapa faktor pertumbuhan individu. Sebutkan faktor-faktor tersebut dan berikan penjelasan. 1. Faktor nativistik. 2. Faktor empiristik. 3. Faktor komprehensif. 1. Faktor nativistik. Pandangan bahwa kemampuan atau keterampilan seseorang yang dimiliki bersifat alamiah atau sudah tertanam di dalam otaknya sejak lahir. Artinya kemampuan itu sudah ada, diwariskan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, faktor empiristik. Pandangan bahwa keterampilan atau kemampuan yang tertentu yang dimiliki seseorang itu harus diasah setelah dia lahir. Artinya bahwa anak tersebut harus dididik dulu, dipelihara, dikasih pendidikan, dikasih pemahaman tentang keterampilan tersebut, sehingga dia otaknya terasah, maka jadilah dia memiliki kemampuan
kemampuan tersebut. Yang ketiga, ada komprehensif, pandangan bahwa keterampilan itu bersifat rasional. Dia tidak hanya diwariskan dan tidak hanya diasah, tetapi secara menyeluruh. Dia diwariskan juga, tetapi dia harus diasah juga, sehingga barulah dia memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu tersebut pada dirinya. Soal nomor 4. Beberapa teori perubahan sosial. Sebutkan teori tersebut dan berikan penjelasan. 1. Teori evolusi. 2. Teori siklus. 3. Teori fungsional. 4. Teori konflik. 1. Teori evolusi. Teori evolusi adalah perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat. Maksud arah tetap adalah bahwa perubahan dilaksanakan secara bertahap dari awal hingga akhir. Menurut Karl Marx, misalnya, masyarakat dahulunya pemburu primitif, namun berkembang sekarang menjadi masyarakat industri modern. Kemudian yang kedua, ada teori siklus. Dalam proses perubahan sosial dilakukan secara bertahap dari awal hingga akhir, dan perubahan tersebut tidak berhenti dan akan terus berlanjut hingga mencapai kesempurnaan perubahan tersebut, dengan catatan tidak meninggalkan adat kebiasaan yang terjadi tersebut. Misalnya dalam suatu daerah ada dahulu memiliki kepercayaan, belum ada agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya. Namun secara bertahap manusia itu berkembang, masuklah budaya-budaya atau agama-agama ke dalam kepercayaan tersebut, sehingga hilanglah kepercayaan tersebut, tetapi tidak hilang secara sempurna. Kepercayaan itu tetap ada, dan walaupun mereka sudah menganut agama yang lain. Kemudian yang ketiga, teori fungsional. Setiap elemen masyarakat memberikan fungsi elemen masyarakat lainnya kepada elemen masyarakat lainnya, sehingga terjadi perubahan, sehingga muncullah perubahan di suatu masyarakat yang disebabkan oleh masyarakat lainnya, seperti itu. Kemudian nomor 4, teori konflik. Nah, setiap masyarakat itu memiliki konflik. Nah, dari konflik itu menimbulkan perubahan sosial yang awalnya mereka memiliki satu pemikiran, kemudian dipecahkan oleh konflik tersebut sehingga menjadi dua pemikiran. Nah, dari konflik tersebutlah bisalah terjadi suatu perubahan sosial yang mana itu memang lumrah terjadi dan sudah bersifat sunatullah. Misalnya terjadi perubahan perebutan kekuasaan yang dimiliki awalnya diperintahkan oleh satu raja. Kemudian karena mereka memperebutkan kekuasaan, terjadilah pecah kerajaan tersebut menjadi dua. Nah, itu adalah termasuk suatu perubahan. Soal nomor 5. Ada beberapa proses terjadinya perubahan sosial. Sebutkan proses terbentuknya perubahan sosial dan berikan penjelasan. Proses terjadinya perubahan, 1, yaitu ada difusi. 2, asimilasi. 3, akulturasi. Dan 4, akomodasi. 1. Proses difusi adalah proses yang penyebaran unsur-unsur kebudayaan meliputi ide-ide, keyakinan,
hasil kebudayaan dan sebagainya dari individu kepada individu yang lain, dari golongan yang satu dengan golongan yang lain, dan dari suatu masyarakat kepada suatu masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua, asimilasi. Asimilasi diartikan sebagai proses perubahan sosial yang pada suatu masyarakat itu memiliki satu kebudayaan, kemudian dihadapkan dengan unsur kebudayaan yang asing. Nah, lambat laun kebudayaan asing tersebut akan diterima dan diolah sehingga menjadi bagian dari kebudayaan mereka atau menjadi kebudayaan yang baru bagi mereka. Kemudian selanjutnya yang ketiga, proses akulturasi, di mana akulturasi ini tingkat perubahan selanjutnya yang mana dalam suatu masyarakat itu saling berinteraksi antara kebudayaan. Misalnya dalam masyarakat itu suatu masyarakat memiliki satu kebudayaan, kemudian di daerah lain memiliki kebudayaan lain, sehingga masyarakat yang saling memiliki perbedaan kebudayaan, mereka saling berinteraksi. Nah, dari situlah terjadi proses penerimaan dan pengolahan suatu kebudayaan yang baru dan tercipta dengan budaya yang dihasilkan dari perbedaan budaya tersebut menjadi kebudayaan yang baru dan berbeda dengan yang aslinya. Kemudian yang keempat ada akomodasi. Nah, proses perubahan ini terjadi karena suatu kebudayaan di suatu tempat itu memiliki suatu kebudayaan. Kemudian datanglah suatu masyarakat dan mereka dituntut untuk harus mau mengikuti kebudayaan tersebut dan menyesuaikan di sana, menyesuaikan kebudayaan yang berdasarkan tempat tinggalnya.